Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida, NIM B2406505, kelas E01, Universitas Megabuana Palopo. Berikut ini merupakan video edukasi tentang infeksi menular seksual atau IMS, yang merupakan mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Dosen pengampu Bidan Andi Fatima Jamir, SST, SKM, MKes. Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual baik secara vaginal, anal, maupun oral. IMS dapat disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, virus, atau parasit. Memahami penyebabnya penting untuk pengobatan yang tepat. IMS tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pengetahuan tentang IMS sangat penting untuk melakukan pencegahan yang efektif, termasuk penggunaan kondom dan pemeriksaan rutin. Gejala IMS bervariasi, namun bisa termasuk nyeri saat berhubungan, keluarnya cairan dari alat genital, dan gejala lain yang memerlukan perhatian medis. Edukasi tentang IMS sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi. IMS dapat diobati dengan berbagai metode, tergantung pada jenis infeksi, namun penting untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Memahami IMS merupakan bagian dari menjaga kesehatan reproduksi yang baik, yang berdampak pada kualitas hidup individu dan komunitas. Ada beberapa jenis infeksi menular seksual. Yang pertama adalah gonore, yang merupakan infeksi bakteri umum. Gonore adalah infeksi bakteri yang seringkali tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menular dengan mudah. Kemudian ada chlamydia, yang merupakan infeksi serius. Chlamydia juga merupakan infeksi bakteri yang dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati. Yang ketiga adalah herpes genital, yang merupakan luka genital. Herpes genital adalah infeksi virus yang menyebabkan luka pada area genital dan dapat menular dengan kontak seksual. Yang keempat, HIV/AIDS, yang merupakan serangan sistem imun. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, menyebabkan AIDS jika tidak diobati dan dapat berujung fatal. Kemudian sifilis atau infeksi progresif. Sifilis adalah infeksi bakteri yang dapat menjadi serius dan progresif jika tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Ada beberapa metode penularan IMS. Yang pertama, hubungan seksual tanpa kondom. Risiko utama penularan IMS terjadi melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, sehingga sangat penting menggunakan kondom untuk mencegah infeksi. Yang kedua, kontak langsung dengan luka. Beberapa infeksi seperti herpes atau sifilis dapat menular melalui kontak langsung dengan luka atau lesi yang terinfeksi. Yang ketiga, transfusi darah atau jarum suntik tidak steril. Penularan HIV dan infeksi lainnya dapat terjadi melalui transfusi darah yang terkontaminasi atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Yang keempat, dari ibu ke anak. Infeksi dapat ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan atau proses persalinan yang memerlukan perhatian khusus. Ada beberapa gejala infeksi menular seksual. Yang pertama, nyeri saat berkemih. Umum pada infeksi seperti chlamydia dan gonore, nyeri saat berkemih menjadi gejala awal yang sering dialami. Yang kedua, luka pada benjolan, terutama ditemukan pada herpes genital. Luka atau benjolan bisa menjadi tanda infeksi yang harus diwaspadai. Yang ketiga, keluarnya nanah atau cairan abnormal. Keluarnya nanah atau cairan abnormal dapat terjadi pada beberapa infeksi menular seksual. Penting untuk diperhatikan. Yang keempat, gejala sistemik. Gejala seperti demam dan kelelahan dapat muncul pada kasus yang lebih serius, menunjukkan perlunya perhatian medis. Untuk mengetahui infeksi menular seksual, ada beberapa proses diagnosis yang harus dilalui. Yang pertama, anamnesis, yaitu riwayat kesehatan, mengumpulkan informasi terkait riwayat kesehatan dan gejala yang dialami pasien untuk membantu diagnosis.
Yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu identifikasi tanda. Melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan tanda-tanda infeksi yang mungkin ada pada pasien. Kemudian tes laboratorium atau uji patogen. Melakukan tes laboratorium seperti tes darah atau kultur untuk mengidentifikasi patogen penyebab infeksi. Yang keempat, deteksi dini, mencegah komplikasi. Pentingnya deteksi dini untuk mencegah komplikasi serius dan penularan lebih lanjut dari IMS. Yang keempat, diagnosis tepat sebagai kunci pengobatan. Diagnosis yang tepat sangat penting untuk memastikan pengobatan yang efektif dan mengurangi risiko penyebarannya. Pengobatan infeksi menular seksual. Yang pertama, antibiotik untuk infeksi bakteri. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, seperti gonore dan chlamydia. Yang kedua, antiviral untuk infeksi virus. Obat antiviral diperlukan untuk mengatasi infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus seperti herpes dan HIV. Yang ketiga, perawatan suportif. Perawatan suportif mencakup pengelolaan gejala dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang terinfeksi. Yang keempat, kepatuhan pada pengobatan. Penting untuk mematuhi pengobatan yang diberikan agar dapat mencegah kekambuhan dan penularan infeksi pada orang lain. Yang kelima, diskusi terbuka dengan tenaga medis. Berbicara secara terbuka dengan tenaga medis sangat penting untuk memilih pengobatan yang sesuai dan memahami kondisi kesehatan. Jadi, sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan, penting sekali melakukan edukasi pasien dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan mengurangi infeksi menular seksual. Demikianlah video edukasi saya tentang infeksi menular seksual. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.